dan pelestarian budaya. Salah satunya ini hari ini kita kedatangan Indah Desa Putri yang notabene sebagai Miss Kultural 2023. Ini levelnya nasional ya Mas? Iya, nasional. Makanya seluruh Indonesia dia menjadi pemenangnya. Iya. Namun ya patut kita dukung dan patut kita support adalah bagaimana Indah ini semakin berkembang. Kalau kita lihat kan pemberitaan maupun perhatian kadang masih kurang. Belum ada. Nah kita di Seperjuang kita coba bantulah teman-teman YouTuber, teman-teman teater, kita bersama-sama bagaimana potensi Indah Desa Putri yang sebagai Miss Kultural ini bisa terpublikasi secara maksimal. Itu. Yang ingin saya tanyakan ini dari Indah ini. Nah, kalau melihat perkembangan budaya di Nganjuk saat ini kan yang banyak generasi muda mungkin tidak mengenal budaya-budaya. Nah, ada kiat-kiat Indah kok bisa tertarik terhadap budaya. Itu sebenarnya juga ada semangat anak muda di Indonesia, terutama kan generasi Z Indah ini. Gimana bisa menularkan ini kepada anak generasi Z lainnya? Ada ini enggak semacam langkah-langkah yang akan dilakukan di sini? Kalau dari saya pribadi, langkah-langkahnya kita punya media sosial, kita bisa memperluas budaya kita dan media sosial. Apalagi sekarang kan musimnya viral ya, viral FYP seperti itu. Bagaimana kita mengulas kebudayaan kita ini agar bisa viral, intinya bisa dilihat oleh banyak orang. Iya. Dan itu juga perlu. Kadang walaupun kita mungkin masih keberatan atau bagaimana, kalau kita mengembangkan sendiri, kita butuh bekerja sama. Kolaborasi. Iya, kolaborasi itu penting sekali. Jadi lewat media sosial kalau untuk zaman sekarang. Berarti ini pas ini Mas Dimas. Yeah. Jadi kita perlu ada sering acara-acara di sini. Tapi bukan sekedar kumpul-kumpul. Kita bikin konten di sini dalam rangka apa? Dalam rangka supaya informasi ini bisa luas tersampaikan dengan baik. Tadi apalagi banyak channel di sini kan, makin banyak channel yang hadir dengan followernya masing-masing. Itu sebagai corong perubahan budaya di Nganjuk supaya makin lebih baik, kedepannya makin baik dan makin baik. Nah, Mas Dimas itu sukanya budaya apa ya? Saya harus tahu juga nih. Iya, jadi saya basicnya di band sebenarnya ya. Jadi dulu ikut main band, tapi saya senang budaya semuanya karena pada hakikatnya filosofi seni itu sama. Iya. Nah, sekarang pertanyaan saya sama Mbak Indah ya, sebagai anak Genset ya kalau Mbak Indah. Oke, tentang kurikulum. Sejauh mana menurut pendapat jenengan kurikulum budaya itu dimasukkan di sekolah? Adakah ekstrakurikuler di sekolah yang jenengan ketahui ya, di wilayah Nganjuk kita bicaranya ya? Adakah ekstrakurikuler yang tentang kebudayaan khas Nganjuk ya, termasuk yang tidak populer? Menurut jenengan sejauh ini gimana kurikulum tentang kurikulum di sekolah yang terkait dengan kebudayaan di Kota Nganjuk? Oke, untuk kurikulum sendiri, saya sejak duduk di bangku SMK, di sana saya sudah belajar tentang tari, ekstrakurikuler tari. Kemudian ada juga di SMK itu mengajarkan tentang membatik. Membatik itu termasuk kebudayaan. Dan di sana kita masih memasuki wilayah-wilayah yang masih menampilkan. Seperti ada festival, kita selalu mengikuti, mencoba masuk ke situ dan kita menampilkan karya kita sendiri. Sejauh ini menurut jenengan sudah baik apa perlu dibenahi lagi tentang kurikulum? Karena yang kita tahu faktualnya ya gini-gini saja tuh, ya adem ayem aja tuh tentang seni budaya. Ada yang salah di kurikulumnya atau ada yang salah dengan pelaku-pelakunya? Menurut jenengan supaya ditingkatkan makin baik itu menurut jenengan gimana? Selain memviralkan
seperti rekan-rekan konten kreator dan sektor pejuang ini, apa yang harus dilakukan oleh pelaku seni itu sendiri gimana? Terutama anak-anak mudanya. Sebenarnya kalau seni itu kan dari kita masing-masing ya, kita menyukai atau tidak. Kalau dari generasinya sendiri sudah tidak mau mengimplementasikan kebudayaan itu sendiri, itu mungkin sebuah PR bagi kita. Karena kita tidak bisa memaksa seseorang untuk menyukai sesuatu yang kita inginkan. Jadi dari situ mungkin kita bisa lebih menonjolkan diri kita sendiri. Bagaimana orang-orang itu nantinya bisa bertanya-tanya, kenapa sih kok kebudayaan terus, agar mereka itu cepat sadar bahwa kebudayaan ini sangat-sangat harus. Yang menurut jenengan apa itu untuk informasi tentang budaya yang ada di Kabupaten Nganjuk ini sudah dikelola dengan baik apa belum? Atau masih perlu banyak dikembangkan, perlu melibatkan banyak elemen masyarakat, terutama generasi mudanya, karena generasi muda itu kalau nggak berpedoman pada budaya, nanti kita kalah sama budaya luar. Ya, kita nggak paham budaya kita sendiri, yang sebenarnya lebih bagus dari segi apapun, dari filosofinya, dari customnya, itu kan bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi ya orang yang bagus misalnya kita bisa cocok. Untuk semakin mengupgrade budaya kita biar sesuai dengan perkembangan zaman. Mungkin kita bisa memperkembangkannya itu dengan mengikuti jejak zaman sekarang. Jadi kan kalau sekarang kan mungkin kalau anak-anak pasti ada yang sebagian suka K-pop ya, budaya luar kan. Nah, itu gimana kita pelaku budaya seperti saya. Jadi kan prihatin nggak lihat K-pop begitu dicintai sampai punya fan yang betul-betul ekstrim. Sedangkan budaya kita sendiri tidak sebegitunya. Salahnya di mana kalau kayak seperti itu? Sebenarnya tidak ada yang salah, karena kita balik lagi ke keinginan kita masing-masing. Sebetulnya kalau misalkan kita sudah seret ibaratnya, itu pasti kita akan melaju ke situ. Tinggal bagaimana ini, makanya tadi saya bilang bagaimana kita menonjolkan, kita bisa mengikuti zaman-zaman ini, kita bisa mengkolaborasi, kita bisa melihat dari apa sih yang sekarang tren ini apa, kita bisa masukkan unsur kebudayaan di situ. Berarti perlu sentuhan kreativitas juga ya, supaya sesuai dengan perkembangan zaman ya. Iya, untuk menarik perhatian. Iya, anak muda kan maunya yang kekinian, jadi budayanya nggak hilang, cuman kemasannya yang ditingkatkan. Iya, Oke, pertanyaan saya terakhir sebelum ke Mas Sony tentang ekonomi kreatif. Kalau budaya terutama di seninya ini dioptimalkan, dimaksimalkan dengan baik, itu kan juga menyerap lapangan kerja gitu. Jadi kan setuju. Karena di situ akan timbul keterkaitan sebuah ekosistem yang menggerakkan perekonomian. Contoh sebuah pentas jaranan, ini contoh ya, karena tahunnya saya kan di ketika ada pentas, di situ bisa kita hitung. Yang terlibat di situ itu siapa saja. Ada dari pedagang, ya kan, berarti kita bisa menghidupi sekian puluh pedagang, ekonomi berputar. Satu sisi saja. Dari pengusaha sound system, dari pengusaha teroknya, persewaan gamelan, belum para playernya. Berarti satu pentas saja itu sudah bisa kita hitung. Di situ ada ekosistem besar yang memutarkan ekonomi, menggerakkan ekonomi kreatif. Nah, menurut jenengan, ini cara mengoptimalkannya gimana supaya memang kesenian itu bisa berjalan rutin. Kalau rutin kan ekonominya makin sering berputar, makin banyak pelaku-pelaku ekonomi yang bisa hidup dari segi dari sektor kesenian ini. Menurut jenengan pripun? Untuk langkah kecilnya kita bisa menampilkan ini di lingkup yang terkecil terlebih dahulu, supaya orang melihat di sana ada ini apa sih kebudayaan jaranan itu apa sih. Pasti kan orang-orang mikirnya penasaran, dari penasaran ini kita lagi ke lingkup yang semakin besar, jadi nama kita bisa dikenal.
Terus untuk ekonominya itu ya Mbak Ila ya. Karena ya seperti saya bilang tadi ya, setiap pementasan itu ada ekosistem besar di situ yang menggerakkan itu. Berarti kan makin sering pementasan, ekonomi itu juga makin berpusat terus ya. Karena di situ banyak pelaku-pelaku. Nah, terus dengan cara apa itu ide dengan supaya makin banyak pementasan, supaya itu tadi ekonomi kreatif tadi program gitu gimana? Kalau untuk kita yang menampilkan, mungkin dari sini kita bisa berkolaborasi. Kolaborasi kan tidak harus berupa materi ya, tapi ibaratnya sedekah. Kita nggak perlu sedekah uang, kita bisa sedekah kemampuan apa yang kita miliki, sesuatu yang kita punya. Dari situ dari kolaborasi, saya yakin pasti kedepannya nanti akan menumbuhkan cita rasa orang-orang. Makin dikenal, makin banyak penggemarnya, makin banyak yang datang dan makin banyak orang yang mementaskan. Iya. Oke, dari saya cukup. Pertanyaan saya ini closing saya, balik lagi ke Mas Sony. Mas Sony. Sudah cukup semuanya tadi jawab. Jadi semuanya masuknya dari lewat budaya. Tadi kan contohkan Korea, K-pop. Itu nanti masuknya makanan, fashion, Kosmetik. masuk semua. Jadi kan sekarang kita sudah mengenal lah makanan Korea itu. Padahal dulu kita Iya. nggak suka. Masuknya lewat budaya, masuknya lewat budaya. Ada film dia makan itu keko kan, mau makan apa gitu. Artinya tadi sudah dijelaskan kan sudah masuk itu, ada itu bisa masuk ke yang lainnya. Tapi saya mandang harus saya lewat industri, bukan hanya sekedar aja. Ya udah cukup nih Mas. Udah cukup Ini matur nuwun, monggo Mas Sony tutup ya. Terima kasih banyak atas perhatian dari teman-teman konten kreator semuanya. Semoga apa yang diperjuangkan Indah menjadi semakin bersama. Kita sama-sama di sektor dunia untuk sama-sama bagaimana mengembangkan budaya, sama Nganjuk semakin berkembang dan juga bisa lestari. Oke, selamat malam, salam budaya. Saya terus ya. Nambah lagi lah. Mantap nih Pak, terima kasih.